له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nuwun satunging para sepuh, para bin sepuh, para hadirin ingkang dahat kinurmatan, kulit dahat kinurmatan. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga oleh Allah kita diberikan kesempatan untuk berjumpa di sawalan pagi hari ini. Ini sawalan yang keberapa, Pak? Ini sawalan tengah-tengah. Kalau dibagi mungkin tiap 2 hari sekali sawalan, gitu. Sawalan SMP, SMA, kuliah, RT, kampung, masjid, terakhir. Jadi moga-moga benar-benar ditumbah dados resik nanti. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan berikutnya, semoga termasuk kita. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Syawal itu kalau dalam bahasa Arab artinya peningkatan atau penambahan. Semoga yang nambah bukan lingkar perutnya setelah sebulan puasa kemudian wah alhamdulillah itu sudah 2 kilo. Sawalan ping 15 nambah 5 kilo. Mboten balik namun malah meningkat. Tapi sawalan ini kalau dibuka di kamusnya Mbah Munawir Al-Munawir itu tidak mungkin ada. Dan sawalan itu adalah gabungan antara syawal dan an. Ya biasanya kalau belakangnya ada an itu ada makanannya, arisan gitu. Nah, makanan jagongan itu ada muliannya biasanya gitu. Sarasehan mau mulai jagongan mulai mantenan gitu. Dan alhamdulillah ini saya amati syawalan sudah sesuai dengan maknanya. Jadi kumpul-kumpul pas syawal dengan makanan gitu. Tapi semoga yang meningkat sekali lagi bukan hanya lingkar perutnya atau kemudian amplopnya bocah-bocah ini. Bocah-bocah biasanya paling senang itu pas syawalan atau pasrah nih. Karena anak kecil jadi kaya gitu ini. Tapi saya senang biasanya gini, nambung anaknya tapi gimbong nih. Terutama sih anak itu si bayi ini, alhamdulillah pamper, lagi kudusah lagi pamper. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah, kalau secara makna harapannya kita di bulan Syawal itu meningkat keimanannya karena dan juga tingkat ketakwaannya. Karena asumsinya adalah harapannya tujuan dari berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi takwa, menjadi orang yang bertakwa sehingga di bulan Syawal ini kita meningkat ketakwaan kita, tambah sergap dia ngaji gitu. Dan karena Syawal ini merupakan momen yang emas gitu, momen yang sangat penting di dalam Islam. Momentum untuk bersilaturahim itu sangat dihargai. Momen-momen ataupun masa-masa di mana orang Islam saling meningkatkan persaudaraannya itu oleh Allah diberikan keutamaan yang lebih. Sehingga Syawalan ini moga-moga menjadi suatu acara di mana Allah ridho untuk meningkatkan rasa persaudaraan kita. Seperti halnya disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya itu yang namanya orang beriman yang memiliki keimanan di hatinya itu saudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah di antara mereka. Kenapa kok perintahnya berdamai? Karena yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bahkan pas Syawalan pun kita bisa jadi memiliki kesempatan untuk membuat kesalahan. Contohnya nopo ngidak sikile kacane gitu. Nopo salah lain nyeruput gelas tanggane diseruput. Salah ngambil konsumsi ini ya, warnanya kudu kabeh kotak kok gitu. Ataupun bisa jadi dalam hati, wah ini jilbabnya apa ya, jilbab hadiah Aisyah kami. Kadang-kala
benak-benak yang tidak kita kemudian sadari itu menjadi kesalahan yang semoga dengan tadi berikrar itu bisa lebur. Makanya perintahnya fa'aslihu baina akhawaykum, damaikanlah di antara mereka. Wattaqullah la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Karena apa? Karena sungguhnya hidup di dunia ini yang kita cari apa tuh? Kalau yang namanya mobil apa ini senang, tapi mobil buatan dibawa ke kuburan, gitu. Harta yang banyak juga senang, tapi kemudian tidak kemudian bisa menyelamatkan. Ketika ditanyakan, "Mandro buka, buku apa kok? Mandro buka," digeplak malaikat ini. Karena orang yang bisa menjawab ketika kubur itu orang yang beriman, karena benar-benar ketika ditanyakan siapa Tuhanmu, dengan keimanan mereka bisa menjawab Tuhanku adalah Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad. Man dinuka, Islam. Apa agamamu? Islam. Kita bisa lancar menjawab. Dan itu adalah fase-fase di kuburan saja. Belum lagi di akhirat nanti ditanyakan dari mana uangnya, untuk apa uangnya, bukan seberapa banyak, gitu. Karena Allah itu tidak akan mewafatkan seorang mukmin kecuali Allah telah memberikan kabeh seluruh nikmat maupun jatah rezekinya. Sehingga ada yang pernah posting itu, ada anak-anak yang dia penyakitnya penyakit kronis, jadi sakit-sakitan sejak kecil. Dia gaweannya itu bolak-balik rumah sakit. Namun menjelang sehari kematiannya, anak kecil ini bangun dengan luar biasa, tersenyum dan minta dibuatkan makanan. Ditulang sama ibunya, tidak lama beberapa saat itu kemudian meninggal. Artinya apa? Artinya yang makanan sepiring yang dibuatkan oleh ibunya itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah, sudah jatahnya. Dan kita tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali seluruh rezeki itu diberikan kepada kita semuanya. Jadi bukan usah khawatir. Yang kita lakukan hanyalah beriman, berikhtiar dan juga berdoa. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari disebutkan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah yang menyambung silaturahim. Nah ini, mudah-mudahan dengan silaturahim seperti ini kita tambah umurnya, umur tawilan, umur yang panjang. Tapi bukan umur yang panjang tidak bermanfaat, tapi umur panjang yang berkah, mubarak. Di dalam hadis yang lain, riwayat Muslim disebutkan bahwasanya kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang kalian lakukan akan saling mencintai? Gampil. Ternyata jawabannya dari hadis ini adalah sebarkan salam. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ketika nanti menyebarkan salam itu sangat mudah, apalagi di Jogja atau di budaya Jawa. Saya itu ketika di luar negeri gitu, beberapa kali gitu, ketika di Jerman senyum gitu, lari gitu, lari salam, betul diaroki. Karena budaya mereka tidak urus salam. Budaya kita, bahkan di Jakarta itu ketika saya lewat dari ketika itu bekerja di Jakarta sampai ke kos gitu, berjumpa mungkin 50 orang. Saya mencoba untuk nyalam salam, senyum gitu, dan kemudian salam, buat itu saya angkat lah. Tapi alhamdulillah kalau di sini dari ujung misalkan gang Jalan Modern sampai gini Pak Koni ketemu tiang, urut salam, insya Allah semuanya menjawab salam. Gini monggo tak budi meskipun hanya basa-basi. Bapak boleh mendoakan assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah padamu. Jawabannya waalaikumsalam, dan semoga engkau juga mendapatkan keselamatan. Nah, hadis yang luar biasa lagi terkait dengan salam ini bahkan disebutkan, Bapak Ibu sekalian, sing sapa wonge kepengin mlebu surga dengan mudah, syaratnya itu 3. Afsus salam, sebarkanlah salam. Yang kedua yaitu it'amut ta'am, sediakanlah makanan. Nah, jadi masjid Jogarta itu sudah sesuai dengan sunnah. Kenapa demikian? Karena dakwah yang paling mudah itu adalah dengan memberikan makanan. Uluk salam, memberikan makanan.
Dan dengan memberikan makanan ini, orang kemudian bisa melakukan tenaga yang luar biasa, kembali seger itu, melakukan amal kebaikan yang lain. Dan syarat yang ketiga dalam hadis tadi disebutkan, yang pertama itu adalah afsus salam, menebarkan salam. Yang kedua, it'amut ta'am, memberikan makanan. Dan yang ketiga, wasal billahi wa nasu wa binniyah. Ketika orang itu tidur, manusia itu tidur, orang itu sholat malam, insya Allah itu juga merupakan salah satu kunci untuk masuk surga dengan mudah. Dan diakhiri dengan wadat sulul jannata bisalam. Dan masuklah surga itu dengan keselamatan. Jadi mudah ya ketika kita mulai ba'da Ramadan. Insya Allah Ramadan itu dibuka pintunya luar biasa yang berlebar untuk membuka atau menebarkan salam. Ketemu termasuk salam, gitu. Di barang tarawih salam. Kemudian yang kedua, memberikan makanan, memberikan buka bersama, alhamdulillah juga. Yang ketiga, yaitu sholat qiyamul lail. Ketika Ramadan disebut dengan tarawih, karena ada istilah di antara rakaat satu dan rakaat yang lain, 2 rakaat atau 4 rakaat. Maka sebaiknya setelah Bapak Ibu sekalian di bulan Syawal itu meneruskan kebiasaan baik. Jadi bukan menjadi Sya'baniyin, bukan menjadi Ramadhaniyin, bukan menjadi Syawaliyin, ataupun orang-orang yang rajin di bulan Syawal, di bulan Ramadan, tapi di bulan lainnya enggak. Tapi harapannya kita menjadi orang yang Rabbaniyin. Rabbaniyin mereka gampilipun orang yang dia hidupnya, amalnya, ibadahnya itu benar-benar orientasinya kagem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menika Rabbaniyin. Rabb menika dari kata Rabb, Tuhan pemelihara. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang terakhir yaitu membahas sekali lagi ada 3 lagi. Kalau tadi 3 kebiasaan yaitu menebarkan salam, yang kedua memberikan makan, yang ketiga sholat qiyamul lail. Yang hadis ini menyebutkan karena kaitannya tadi, harapannya ketika kita keluar di bulan Ramadan kita mendapatkan gelar takwa, gelar muttaqin. Dan di sini disebutkan bahwasanya dalam riwayat hadis At-Tirmidzi hasan sahih, yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah di mana kamu berada. Jadi mau di warung, di sekolahan, di dapur, di rumah, di kantor, di jalan, maka perintahnya adalah kita bertakwa dimanapun kita berada. Kenapa demikian? Karena orang bertakwa itu kalau barengan lumayan gampil. Sholat tarawih juga gampil ketika barengan kabeh-kabeh do sholat tarawih. Tapi kira-kira untuk bangun pagi, kemudian sebelum sholat subuh itu menunaikan qiyamul lail, gampil apa benar Pak? Ya betul dibuka di agak. Tapi kalau bareng-bareng itu lebih mudah. Makanya perintahnya adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah di kondisi apapun, baik sendirian maupun barengan, baik di masjid maupun tidak di masjid. Kita diperintahkan untuk bertakwa karena sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada kedua nadi kita. Nah, yang kedua yaitu wattabi' sayyi'ata dengan hasanah tamsuha, yang artinya ikutilah amalan yang buruk itu dengan amalan yang baik. Karena apa? Karena kita sebagai manusia itu tidak mungkin luput dari salah, tidak mungkin luput dari dosa. Maka perintah hadis di sini adalah yonek kue jolok gawe kesalahan diikuti dengan perbuatan baik. Insya Allah dalam surat Hud dikatakan yang namanya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa kok aku butuh dosa akeh banget, bukan usah khawatir.
istighfar, taubatan nasuha, dan mengganti keburukan-keburukan yang dulu pernah ada itu dengan kebaikan. Insya Allah akan menerima taubat orang-orang yang bahkan dalam hadis diceritakan orang membunuh 99 orang. Kemudian ditanyakan kepada seorang lagi, kamu gak akan mungkin diampuni di partai ini 100 orang. Tapi begitu diberitahu bahwasanya untuk berhijrah, lalu dia berangkat berhijrah, bertaubat, sebelum menunaikan apapun kecuali berjalan menuju kota tempat dia disuruh berpindah untuk memperbaiki diri, dia wafat di jalan. Malaikat bingung, ini masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka karena materi wong 100 atau masuk surga karena wis taubat? Tapi akhirnya yang menang adalah malaikat rahmah yang dia mengatakan, ini loh, dia satu langkah bagi lurus jaraknya, dia satu langkah lebih dari setengah, maka dia termasuk orang yang diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Padahal belum sempat untuk melakukan amal kebaikan. Menikah luar biasanya sebaik-baik hamba menikah adalah hamba ketika dia melakukan kesalahan selalu segera bertobat. Jangan sampai kita putus asa, wah mungkin ini kamus molimo, insya Allah menikah ampunannya lebih luas daripada samudra, lebih luas daripada dunia dan seisinya. Dan Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yaitu pesannya dalam hadis ini, wa khaliqin nas bi khalqin hasan, yaitu pergaulilah manusia atau berinteraksi dengan manusia dengan sebaik-baik akhlak. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita itu telat masuk surga atau naudzubillah terpleset ke dalam neraka gara-gara ada saudaranya yang enggak ridho karena kita melakukan kesalahan terhadapnya, atau kepada tetangga kita, karena sesungguhnya seorang muslim, seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan menjadi orang yang jadi tetangga yang baik. Tetangga itu merasa aman akan kehadirannya, bukan tetangga yang hukumnya itu makruh atau haram gitu. Kalau nggak ada, alhamdulillah itu pada senang sekali. Atau kan kalau datang, waduh, terlalu oke, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena perintahnya tadi, yaitu kita berinteraksi bi khalqin dengan akhlak yang hasan, dengan akhlak yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluqan, dalam hadis yang lain. Sesempurna-sempurnanya orang menikah, orang beriman menikah, yaitu keimanannya itu sempurna ketika dia itu berakhlak dengan baik. Makanya yang namanya akhlak dalam Islam itu ibaratnya buah yang ketika nanti pohonnya rindang, kemudian buahnya itu bisa memberi manfaat bagi orang-orang yang memetiknya, yang lewat kemudian bisa mengambilnya dan sebagainya. Itulah akhlak. Akhlak adalah buah dari keimanan kita. Dan semoga dengan yang tadi kita bisa memperbaiki diri di bulan Syawal dengan uluk salam, dengan memberikan makan, dengan berakhlak yang baik dan bertakwa dimanapun kita berada. Mungkin demikian saja hikmah Syawalan pada kali ini, karena utamanya dari Syawalan adalah kita bertemu tadi, kita beruluk salam, kita saling memaafkan, dan semoga dengan adanya tausiah yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan meskipun cuma selangkah lebih baik, tidak apa-apa. Yang penting insya Allah kita selangkah lebih baik. Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan menawi wonten dalam suling atur utawi foto tidak santunikan boten ing orang ing kundali kula nyuwun agunging samudra pangsani. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.